Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Kumalfi Novia dengan NPM 2211011044. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yaitu tentang organisasi dan teori organisasi yang diampu oleh dosen mata kuliah Desain Organisasi yaitu dengan Prof. Dr. Ayi Ahadiat SE MBA. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu organisasi, teori, dan aksi. Nah, teori organisasi adalah alat yang penting untuk memahami dinamika organisasi baik dalam skala besar seperti perusahaan multinasional maupun dalam skala kecil seperti band musik. Nah, teori ini membantu kita memahami bagaimana organisasi berkembang, bertahan, dan bahkan gagal, serta bagaimana kita dapat mengelola organisasi dengan lebih efektif di masa depan. Nah, yang kedua yaitu apa itu organisasi? Nah, organisasi merupakan entitas sosial yang kompleks yang memiliki tujuan, struktur, dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Organisasi ini terdiri dari orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dan mereka terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tren terbaru dalam manajemen ini menekankan pentingnya sumber daya manusia dan koordinasi horizontal dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu pentingnya organisasi. Pentingnya organisasi ini dalam masyarakat modern. Nah, meskipun organisasi besar baru muncul dalam beberapa abad terakhir, mereka telah memainkan peran penting dalam mengubah masyarakat dan kehidupan manusia. Nah, organisasi ini mengumpulkan sumber daya dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang kompleks, seperti membangun kapal induk yang tidak mungkin dilakukan oleh individu. Selanjutnya itu dimensi desain organisasi. Nah, organisasi ini membentuk kehidupan kita dan manajer yang berpengetahuan luas dapat membentuk organisasi. Langkah pertama untuk memahami organisasi ini adalah dengan melihat dimensi yang menggambarkan sifat-sifat desain organisasi tertentu. Nah, dimensi-dimensi ini menggambarkan organisasi dengan cara yang sama seperti kepribadian dan sifat fisik menggambarkan orang. Selanjutnya yaitu struktur dimensi. Ada 6 bagian. Yang pertama formalisasi, yaitu tingkat standarisasi dan formalisasi prosedur praktik dan keputusan dalam organisasi. Yang kedua yaitu specialization atau spesialisasi, yaitu tingkat pembagian kerja dan spesialisasi tugas di dalam organisasi. Dan yang ketiga itu hierarchy of authority atau hierarki otoritas, yaitu struktur hierarki yang menetapkan hubungan pelaporan dan otoritas di dalam organisasi. Yang keempat itu centralization atau sentralisasi, yaitu tingkat pengambilan keputusan yang terpusat atau terdesentralisasi di dalam organisasi. Yang kelima itu profesionalism, yaitu tingkat pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh anggota organisasi. Dan yang terakhir itu personal ratio. Nah, rasio personil ini adalah rasio antara berbagai kategori karyawan dalam organisasi, misalkan rasio untuk manajer terhadap karyawan. Selanjutnya yaitu hasil kinerja dan efektivitas. Nah, tujuan utama memahami struktur dan konteks organisasi adalah untuk mencapai kinerja dan efektivitas yang tinggi. Efisiensi dan efektivitas ini merupakan dua aspek penting dalam mengukur keberhasilan organisasi. Nah, efisiensi ini mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal, sedangkan efektivitas ini mengacu pada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, evolusi teori dan desain organisasi.
Teori organisasi bukanlah sekadar kumpulan fakta, melainkan kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisis organisasi secara lebih mendalam. Para ahli ini mencari pola dan keteraturan dalam desain dan perilaku organisasi untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Nah, wawasan ini membantu manajer meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kerja di dalam organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan. Nah, fokusnya bukan pada fakta individual, melainkan pada pola dan pemahaman umum tentang bagaimana organisasi itu berfungsi. Selanjutnya yaitu konfigurasi organisasi. Nah, wawasan penting lainnya dari peneliti desain organisasi adalah bagaimana organisasi dikonfigurasi, yaitu apa yang membentuk bagian organisasi dan bagaimana berbagai bagian cocok bersama. Nah, jenis organisasi Nisberg satu kerangka yang diusulkan oleh Henry ini menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki 5 bagian. Bagian-bagian ini dilihat pada gambar di sini, yaitu termasuk inti teknis, manajemen teknis, dan dukungan administrasi. Ada 5 bagiannya. Yang pertama yaitu technical core, yang kedua technical support staff, yang ketiga administrative support staff, dan yang keempat itu middle management, dan yang terakhir top management. Nah, Minberg ini mengusulkan agar 5 bagian itu dapat memuat dalam 5 jenis dasar organisasi seperti gambar ini, yaitu 5 konfigurasinya terdiri dari yang pertama itu struktur kewirausahaan, yang kedua birokrasi mesin, yang ketiga birokrasi profesional, yang keempat bentuk yang beragam, dan yang terakhir adalah adaptasi. Selanjutnya yaitu efisien performance versus the learning organization, yaitu pola pikir baru telah memacu banyak organisasi untuk bergeser dari hierarki vertikal yang ketat hingga struktur yang dapat didesentralisasi yang fleksibel, yang menekankan kolaborasi horizontal, berbagai informasi yang luas, dan kemampuan beradaptasi dibagi jadi 5 bagian, yaitu yang pertama from vertical to horizontal struktur atau pergeseran dari struktur berlapis-lapis ke struktur yang lebih datar dan kolaboratif. Yang kedua itu from routine task to empowered rules atau karyawan diberikan lebih banyak otonomi dan tanggung jawab. Dan yang ketiga itu from formal control system to share information atau informasi dibagikan secara terbuka dan transparan. Yang keempat itu from competitive to collaborative strategi atau fokus pada kerjasama dan kemitraan. Dan yang terakhir itu from rigid to adaptive culture atau organisasi lebih mampu beradaptasi dengan perubahan.